Puji Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudaraku, hari ini firman Tuhan kepada kita bahwasanya Tuhan Yesus punya waktu untuk kita dan Dia mampu bahkan mau menolong kita. Saudaraku, kita tahu ini situasi zaman yang sulit dan memang Tuhan katakan sukar. Dan ketika sedang berada dalam kesulitan, pergumulan yang berat, banyak anak Tuhan, banyak umat Tuhan mengambil tindakan yang salah. Kiranya di tempat ini tidak ada yang mengambil tindakan yang salah. Apa yang salah itu? Hal yang mereka lakukan adalah mengeluh, bersungut-sungut, menceritakan keluh kesahnya kepada orang lain. Terlebih zaman ini, saudaraku, mengungkapkannya di media sosial. Sakit hatinya diungkapkannya di media sosial, kecewa dia diungkapkannya di media sosial. Dan seringkali bukan jalan keluar yang didapat, tapi suasana hati yang semakin lelah, suasana hati yang tidak menentu. Dan banyak anak Tuhan yang berhenti, terdiam, bingung, galau, bahkan putus asa karena fokus pada persoalan, fokus pada keadaan yang sulit yang dihadapi. Saudaraku, seberat apapun persoalan yang saudara hadapi, jangan terpengaruh oleh keadaan. Tetaplah pandang pada Tuhan Yesus, karena dalam Yesus ada jawaban. Haleluya. Perlu kita ketahui bahwa setiap kisah ataupun ayat yang ada di Alkitab kita ini, yang tertulis, yang tercatat di Alkitab kita ini, punya pelajaran penting yang harus kita teladani. Termasuk kisah yang akan kita pelajari hari ini. Kita buka dulu Alkitab kita dari Lukas 18 ayat 35 sampai 43. Saya baca 35, Bapak Ibu 36, dan kita bergantian sampai 43. Waktu Yesus hampir tiba di Yeriko, ada seorang buta yang duduk di pinggir jalan dan mengemis. Kata orang kepadanya, Yesus orang Nazaret lewat. Maka mereka yang berjalan di depan menegur dia supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang itu, "Tuhan, supaya aku dapat melihat." Sama-sama. Dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Katakan amin. Saudaraku, kisah tentang pengemis buta ini juga dapat kita temukan dalam Markus 10 ayat 46 sampai 52. Dan di sana disebut namanya, yaitu Bartimeus. Dan kisah Bartimeus ini tidaklah asing bagi kita orang Kristen. Betul? Betul? Namun seringkali kebanyakan orang Kristen hanya tahu secara garis besarnya saja. Yaitu apa? Bartimeus yang buta disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Padahal bila kita teliti lebih dalam lagi, ada banyak pelajaran yang perlu kita ambil dari kisah ini. Secara manusia, Bartimeus ini hopeless. Kata orang dunia ini gak ada harapan, gak ada masa depan. Ia buta, gak bisa melihat. Ia hidup dari belas kasihan orang. Ayat 35 tadi berkata, duduk di pinggir jalan dan mengemis. Itulah kerjanya. Niscaya semua orang pasti memandangnya dengan sebelah mata. Siapalah ini orang buta, pengemis. Mungkin meremehkannya, karena itulah sifat manusia. Dilihat dari keadaan sosial, bisa dipandang sebelah mata.
Syukurlah ada satu pribadi yang selalu peduli dan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang dianggap rendah oleh dunia ini. Dialah Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Dan apa yang perlu kita teladani dari sikap Bartimeus ini untuk mendapatkan apa yang ia butuhkan? Mungkin kita nggak buta, mungkin kita nggak mengemis, tapi banyak masalah A sampai Z kalau kita sebut bisa. Di ayat 37 ini tadi, yang pertama saudaraku, apa tindakan kita? Percaya, miliki kerinduan yang dalam, ini dia, dan pengenalan lebih dari yang lain. Tadi kita baca di ayat 37 dikatakan bahwa orang lain hanya melihat Yesus sebagai seseorang dari Nazaret. Tapi pemahaman orang buta ini tentang Yesus beda. Katakan kiri kananmu, mari berbeda. Dia beda. Dia mampu menembus identitas Yesus. Bukan hanya seorang dari Nazaret, tapi dia mampu melihat identitas Yesus. Walau matanya buta, hatinya melihat. Apa itu? Yaitu karya keselamatan Allah yang sudah berabad-abad dijanjikan dan yang akan dinyatakan melalui keturunan Daud. Nanti kita lihat ayatnya. Ia mempunyai kerinduan yang dalam. Dalam ayat 36 tadi dikatakan, waktu orang itu mendengar orang banyak lewat, ia bertanya, apa itu? Kalau nggak punya kerinduan, ya biasa saja. Orang lewat ya hanya suguhkan tangan. Aku minta koin, aku minta uang. Ini kerjaku. Tapi dia punya kerinduan, apa itu? Saudaraku, tentu pada saat itu Tuhan Yesus begitu terkenal. Sekarang pun tak sangat terkenal, amin. Ia adalah tokoh yang kontroversial, yang lahir dari wanita perawan, yang dimana secara dunia nggak ada seperti itu. Ia anak tukang kayu. Ia mampu bersoal jawab tentang kitab suci dengan para ahli agama dan para ahli Taurat. Ia sering berseberangan dengan para ahli Taurat, tetapi ia mampu menyembuhkan segala penyakit. Bahkan yang lebih dasar, ia mampu membangkitkan orang mati, amin. Dan yang terutama lagi, ia mengaku dialah jalan ke surga itu. Tentu orang buta itu mendengar cerita itu. Saudaraku, cerita tentang Yesus dari mulut orang-orang di sekitarnya. Walau dia nggak melihat, tapi dia dengar cerita-cerita orang. Dan itu melahirkan imannya. Itu melahirkan harapan dalam hatinya, yang membuat dia segera ingin bertemu dengan pribadi itu dan memohon belas kasihannya. Dan ketika didengarnya bahwa yang lewat itu adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru. Di ayat 38 tadi berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Coba katakan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Haleluya. Pernyataan Bartimeus ini yang berkata Yesus anak Daud, itu adalah bukti bahwa ia memiliki pengenalan yang benar tentang siapa Yesus itu. Karena memang dalam Yohanes 7:42 dikatakan, saya bacakan Yohanes 7:42. Bisa ditampilkan Yohanes 7:42, tapi saya baca saja. Mesias berasal dari keturunan Daud dan dari kampung Bethlehem, tempat Daud dahulu tinggal. Jadi kenal dia. Walau orang-orang berkata Yesus dari Nazaret, tapi dia tahu inilah dia Mesias itu. Bartimeus percaya bahwa Yesus adalah Mesias yang sedang dinanti-nantikan oleh bangsa Yahudi. Ini berarti Bartimeus tahu betul nubuatan tentang kedatangan seorang juru selamat dari keturunan Daud, dan Yesuslah penggenapan nubuat itu, sehingga ia berani memanggil Yesus dengan sebutan anak Daud. Itu bedanya dengan orang banyak, amin. Haleluya. Orang banyak hanya mengenal dan mengetahui Yesus secara umum saja, yaitu Yesus sebagai orang Nazaret, karena memang ia berasal dari Nazaret. Tetapi bagi Bartimeus,
Yesus adalah anak Daud. Sebutan ini juga, ini merupakan gelar lain dari Mesias Kristus. Meski secara lahiriah ia tidak bisa melihat, tapi mata rohani Bartimeus terbuka dan melihat. Haleluya. Mata badani kita yang celik ini jangan sampai tidak celik secara rohani. Ia sangat percaya bahwa Yesus sanggup menolong dia. Yesus sanggup melakukan perkara yang ajaib karena dia sudah dengar walau belum melihat. Sekarang bagi kita, sudah berapa kali kita mendengar tentang Yesus? Sudah berapa lama kita mendengar tentang Yesus? Mungkin sudah tak terhitung. Pertanyaannya, adakah kita percaya kepada Yesus dengan sungguh-sungguh? Atau masih ada keraguan? Buktinya ada keraguan apa? Kalau kita punya masalah, letoy kita gak percaya kita Tuhan sanggup tolong. Masih adakah kecemasan? Ini di sana sini dikatakan PPKM, oh ekonomi akan lemah, oh makin dahsyat ini COVID. Adakah kita cemas? Atau kita percaya Tuhan sanggup melindungi kita? Adakah kebimbangan? Saudaraku, Bartimeus tidak pernah menyaksikan dengan matanya sendiri bagaimana Yesus menolong orang-orang karena matanya buta, mata badaninya. Tapi dia hanya mendengar. Kita sekarang ini tentu sudah banyak mendengar dan melihat dengan mata kita bagaimana Yesus menolong orang-orang, melepaskan orang-orang yang berada dalam masalah, melepaskan orang-orang yang dalam pergumulan, dalam tantangan hidupnya. Ada banyak kesaksian di mana-mana. Maka dari itu, mari percayalah pada kuasa Tuhan Yesus. Apapun persoalan hidupmu, apapun tantangan hidupmu, percayalah di dalam Yesus ada jalan keluar. Haleluya. Itu yang pertama, percaya. Punya kerinduan yang dalam, pengenalan yang benar tentang Yesus. Haleluya. Dan itulah doa kami, supaya semua umat Tuhan di tempat ini mengenal Dia dengan benar, sehingga apapun situasi zaman ini tetap kuat dan teguh. Haleluya. Yang kedua, berdoa, berseru semakin keras. Tapi bukan hanya kerasnya itu, tapi dengan iman dan dalam kesetiaan. Tuhan tidak tertarik dengan masalah kita, tapi Dia tertarik pada iman kita yang berseru dalam kesetiaan. Ada orang memang berseru, tapi sekali nggak dijawab udah berhenti. Mazmur 145:18 berkata begini, Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru kepadanya. Lanjutannya, pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Haleluya. Perlu setia berdoa, berseru, beriman sampai Tuhan jawab. Iman Bartimeus melahirkan sikap yang terus berseru dan berseru kepada Tuhan Yesus. Pada waktu itu kita baca banyak orang menyuruhnya diam, berhenti berseru. Namun Bartimeus tidak putus asa. Ia tetap berseru, bahkan Alkitab mencatat teriakannya semakin keras. Haleluya. Iman Bartimeus adalah iman yang disertai perbuatan. Dari mana kita tahu? Tadi kita baca dalam Lukas ini, saudaraku, dikatakan ketika Yesus hampir tiba di Yeriko. Jadi artinya belum masuk, masih mau masuk. Tapi kalau saudara baca paralelnya di Markus 10 itu, dikatakan di situ ketika Yesus mau keluar dari Yeriko. Artinya Bartimeus sudah ada pada saat Yesus mau masuk dan tetap ada di situ berseru sampai Yesus mau keluar. Saudaraku, dia menunggu dan berteriak. Ini adalah suatu kesetiaan. Amin. Ini adalah suatu kesetiaan menunggu. Yesus anak Daud. Walau disuruh berhenti, Yesus anak
Daud karena dia sudah dengar, dia sanggup menyembuhkan penyakit. Memang ada banyak alasan yang masuk akal untuk kita berhenti beriman, untuk kita berhenti berdoa, untuk kita berhenti berharap kepada Tuhan, untuk apa yang menjadi pergumulan kita. Tetapi hari ini kita belajar dari kehidupan Bartimeus ini yang terus berseru dengan iman dalam kesetiaan sampai ia mendapat apa yang ia butuhkan. Haleluya. Doa bukanlah memang alat untuk memaksa Tuhan agar dia melakukan apa yang kita inginkan. Tapi doa itu merupakan suatu proses untuk kita menyadari bahwa kita perlu Tuhan. Haleluya. Melalui doa kita menyerahkan hidup dan keadaan kita kepada Tuhan dan mempercayainya. Ini perlu iman tadi. Mempercayainya, dengan setia kita mempercayainya. Dia pasti bertindak menurut waktu dan caranya, bukan menurut waktu dan cara kita. Haleluya. Jadi saat kita mengalami berbagai kesulitan, tantangan hidup, berserulah semakin keras pada Tuhan. Jangan pada dunia ini, jangan pada sesama, gak ada gunanya. Yang ada gosip, yang ada malah kita dinindak bobokan, dibela dosa kita. Jangan pada dunia ini, jangan di sosmed. Berseru semakin keras kepada Tuhan. Bahkan saat orang-orang lain tidak menghargai upaya kita, berserulah kepadanya. Ini menunjukkan kesungguhan iman. Maka kita pun akan menyaksikan bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ketahuilah, Tuhan tidak mengobral kuasanya kepada semua orang, hanya kepada orang yang berseru dengan iman. Haleluya. Kuasanya itu gak murahan. Dia tidak obral kepada semua orang, hanya kepada orang yang berdoa, beriman, berseru dalam kesetiaan. Di sekitar orang buta itu banyak orang, tapi yang tercatat dia yang berdoa, berseru semakin keras, dan beriman dengan setia. Amin. Jika apa yang kita doakan belum ada jawaban, jangan jadikan alasan untuk berhenti berseru berdoa. Jika kita perhatikan kisah bangsa Israel ketika mengalami penindasan di tanah Mesir, mereka pun terus berseru sampai mereka menerima pertolongan Tuhan. Dituliskan dalam Keluaran 2. Apa yang terjadi? Tuhan dengar seru mereka. Kemudian Tuhan mengingat perjanjiannya. Dia sudah berjanji pada Abraham, Ishak, dan Yakub, nenek moyang mereka, akan mendengar kalau mereka berseru dan melepaskan mereka dari kesesatan mereka. Maka Tuhan memperhatikan dan melepaskan mereka dari kesesakan. Haleluya. Ini juga yang diajarkan Tuhan Yesus dalam Lukas 18 ayat 1 sampai 8, agar para muridnya, saya dan saudara, tidak jemu-jemu berdoa. Itu yang kedua. Yang ketiga, apa yang kita buat supaya kita memperoleh apa yang kita butuhkan? Bertekun, kerja keras, pantang menyerah. Inilah sikap Bartimeus. Bartimeus adalah pribadi yang bertekun, kerja keras, dan pantang menyerah untuk mendapatkan kesembuhannya. Dan akhirnya usahanya membuahkan hasil. Ini yang perlu. Amin. Haleluya. Dimana Yesus menanggapi seruan Bartimeus dengan menurut orang memanggilnya. Kalaulah ia menyerah atau marah atau tersinggung waktu orang-orang menyuruh dia berhenti, waktu orang-orang menegur dia, tentu seruannya tidak sampai pada Yesus. Tekadnya untuk bertemu Yesus dan menerima kesembuhan menjadikannya tidak menyerah. Dan sikapnya yang pantang menyerah itu dapat menarik perhatian
perhatian Yesus. Tarik perhatian Yesus. Haleluya. Jangan kecut dan tawar hati kalau engkau punya masalah. Itu gak menarik perhatian Yesus. Karena Yesus tidak tertarik dengan persoalan. Dia tidak tertarik dengan kekecewaan. Dia tertarik pada rohmu yang pantang menyerah. Haleluya. Orang yang pantang menyerah tidak kenal putus asa. Sekalipun harus mengetuk pintu surga selama bertahun-tahun. Sebab orang yang pantang menyerah dapat menarik perhatian Tuhan. Apapun yang sedang saudara alami saat ini, jangan menyerah. Tetap berharap pada pertolongan Tuhan. Tuhan tidak akan meninggalkan orang yang mencarinya sungguh-sungguh. Dalam Mazmur 37 ayat 5 berkata, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Jangan serahkan hidupmu pada dunia ini yang mengecewakan. Jangan serahkan hidupmu pada manusia yang bisa mengecewakan. Haleluya. Jangan menyerah sampai Tuhan memberi pertolongannya. Amin. Dan poin berikutnya, ini poin terakhir, Yesus punya waktu untukmu. Dikatakan tadi dalam ayat 40, lalu Yesus berhenti dan menyuruh membawa orang itu kepadanya. Artinya Yesus punya waktu untuk Bartimeus. Katakan kiri kananmu, Yesus punya waktu untukmu. Haleluya. Buat dia punya waktu untukmu dengan apa? Dengan percayamu tadi, dengan berdoamu yang tak kenal menyerah tadi, dengan teriakanmu yang makin keras tadi. Haleluya. Dan dia bukan hanya punya waktu, tapi ia berkata dalam ayat 41, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Tuhan Maha tahu, tapi kenapa dia bertanya? Tahukah Yesus Bartimeus itu buta? Tahu. Tapi dia bertanya, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Artinya, apapun yang dikehendaki Bartimeus, Tuhan sanggup melakukannya. Apapun yang dimintanya saat itu, Tuhan mampu memberikannya. Amin. Dia Tuhan yang mampu membuat apa yang tidak ada menjadi, bola mata yang tidak ada menjadi ada. Haleluya. Saudaraku, katakan lagi kiri kananmu, apa yang kau mau? Kalau saat ini Yesus bertanya, apa yang kau mau? Jangan batasi kuasa Tuhan. Tuhan gak bilang pada Bartimeus, kalau lumpuh bisa kusembuhkan, tapi buta enggak. Tapi dia bertanya, apa yang kau mau? Andaikan Bartimeus meminta semua apapun yang dia mau, semua Tuhan mampu melakukannya. Haleluya. Apa yang saudara kehendaki Tuhan perbuat bagi saudara, Tuhan mampu dan mau melakukannya. Betapa baik dan pedulinya Tuhan Yesus kepada orang yang berharap kepadanya. Dia tidak melihat status dan keadaan Bartimeus yang hanya pengemis buta. Kita juga sebagai anaknya, orang yang percaya dan berharap kepadanya, yakinlah bahwa Tuhan Yesus itu luar biasa baiknya, luar biasa pedulinya bagi saya dan saudara dalam semua perkara. Haleluya. Jika hari ini mungkin ada yang sedang menghadapi jalan buntu, yang terlihat seperti tidak lagi punya solusi, ini saatnya datang berseru dengan iman kepada Tuhan, dan lihatlah bagaimana Ia akan merespon. Amin. Kita baca Mazmur 34 ayat 7 dan 18. Mazmur 34 ayat 7 dan 18. Sama-sama. Ayat 7. 1, 2, 3. Orang yang tertindas ini berseru dan Tuhan mendengar. Ia menyelamatkan dia dari segala kesesakannya. 18. Apabila orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala apa kesesakan.
kesesakan saudara saya. Berseru-seru dalam iman, dalam kesetiaan, Tuhan akan lepaskan saudara. Saya banyak kesesakan saya. Saudara mungkin gak tahu. Tapi di tempat tersembunyi saya mengadukan semua kesesakan saya kepada Tuhan. Dari A sampai Z. Dan saya percaya Tuhan melepaskan dari semua kesesakan itu. Firman Tuhan ini mengajarkan kita harus benar-benar paham bagaimana kedahsyatan Tuhan. Seperti Bartimeus, paham dia. Mazmur 96 ayat 4 berkata, sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat, yang lebih dahsyat daripada segala Allah. Ada lagunya ya. Sebab Tuhan maha besar dan sangat terpuji, dia lebih dahsyat dari segala Allah. Dari segala Allah, Allah itu kecil di situ ya. Dari semua apapun yang dipercayai orang di dunia ini, Tuhan lebih dahsyat. Dari vaksin, Tuhan lebih dahsyat. Dari corona, Tuhan lebih dahsyat. Dari apapun di dunia ini, Tuhan lebih dahsyat. Ini saatnya kita memandang Tuhan dan mengetahui kekuatannya, menyadari bahwa tidak ada satupun masalah yang lebih besar dibanding kuasanya. Haleluya. Mari kita belajar dari iman yang dimiliki Bartimeus ini. Meskipun Bartimeus tidak dapat melihat dengan mata jasmaninya, tetapi ia memiliki mata hati yang terbuka, mampu melihat kuasa Yesus. Itu yang perlu. Mampu melihat kuasa Yesus dan percaya pada kemampuan Yesus yang sanggup menciptakan bola mata yang baru baginya. Haleluya saudaraku. Sadarilah bahwa apapun yang sudah dianggap buntu oleh dunia ini, kita punya Tuhan yang tidak terbatas oleh kebuntuan yang separah apapun. Dia akan mengulurkan tangannya, menjawab iman kita, dan membuat hal yang mustahil menjadi nyata. Karena dia sungguh mengasihi kita. Dia punya waktu untukmu. Haleluya. Dan dia bertanya, apa yang kau mau? Dalam menghadapi berbagai-bagai persoalan kehidupan ini, miliki iman sekalipun belum melihat. Haleluya. 2 Korintus 5:7, sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Kita mungkin akan sering bertemu dengan orang-orang seperti orang buta ini di sekitar kita. Mungkin gak buta jasmani, tapi buta rohani. Mereka adalah orang yang tidak mendapat perhatian, diacuhkan orang, kehilangan harapan. Janganlah menjadi penghalang bagi orang lain untuk berjumpa dengan Yesus. Justru sebaliknya, kita orang percaya membagikan kasih Kristus pada mereka. Amin. Dengan mengabarkan kabar baik, Yesus menolong mereka. Sebab semua orang di luar sana layak menyebut Yesus sebagai Mesias. Dan dengan demikian mereka diselamatkan. Amin. Haleluya. Kesimpulannya, apa yang kita lakukan dari firman Tuhan ini? Pertama, saya ingatkan, pada waktu orang banyak itu menegur orang buta itu, mungkin merendahkan pekerjaannya, menghina kebutaannya. Kalau dia menyerah, bisa saja dia kembali duduk dan meminta-minta, mengharapkan koin. Namun dia memilih, apa saudaraku? Dia memilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun. Pilih untuk tidak mendengar perkataan yang tidak membangun di sekitar kita. Dia berani percaya. Dia berani untuk percaya walaupun sekelilingnya tidak mendukung. Menutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun adalah keputusan yang dapat kita ambil jika kita ingin supaya apa yang kita butuhkan diberikan Tuhan kepada kita.
Jika kita ingin bertumbuh lebih dalam lagi mengenali Yesus Kristus dan mengalami kuasanya, saudaraku, tindakan yang tepat, tutup telinga terhadap perkataan yang tidak membangun. Dulu ya. Yang kedua, dalam kehidupan ini, ketekunan dan kerja keras sangat diperlukan untuk bisa berhasil dan sukses. Dalam perjalanan rohani pun itu diperlukan. Kita harus tekun berdoa, bersekutu dengan Tuhan, menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran. Walau situasi hati kita tidak baik, kita harus bertekun menyembah Tuhan dalam roh dan kebenaran, membaca firman Tuhan dan mematuhinya, sehingga mujizatnya, sehingga apa yang kita butuhkan nyata dalam hidup kita. Yang ketiga, mengikut Tuhan, memuliakan Tuhan, dan menjadi saksi. Seperti yang dilakukan Bartimeus setelah ia mendapat penglihatannya, tadi kita baca sama-sama. Ia mengikut Yesus sambil memuliakan Dia. Dan karena itu juga rakyat di sekitarnya juga memuliakan Tuhan. Ini yang perlu. Melalui peristiwa ini, kehidupan Bartimeus menjadi kesaksian bagi banyak orang dan nama Tuhan dipermuliakan. Mari saksikan kebaikan Tuhan kepada orang lain. Haleluya. Karena setiap hari kita pasti mengalami dan merasakan kebaikan Tuhan. Tuhan selalu punya cara untuk menolong kita. Maka milikilah iman yang teguh dan berharaplah hanya kepadanya. Apakah itu untuk pekerjaan Bapak Ibu Saudara, untuk keuangan, untuk pernikahan Bapak Ibu, untuk rumah tangga, untuk anak-anak, untuk karir saudara, bahkan untuk kehidupan rohani dan pelayanan kita. Haleluya. Tuhan mengetahui segala hal tentang kehidupan kita, baik kita dalam kesulitan, dalam penderitaan, dan kebutuhan kita. Biarlah kita tidak mudah menyerah, amin. Dan tidak berhenti berkarya bagi gereja kita dan bagi orang-orang di sekitar kita. Biarlah kehadiran kita membawa berkat dan keselamatan bagi banyak orang. Amin, saudaraku. Kami baru pulang dari Bagan Siapi-Api pada hari Kamis yang lalu. Senin kami berangkat, kami sampai di Medan. Dengan situasi yang sulit, gak mungkin kami ke sana. Dengan ketakutan-ketakutan yang dimunculkan di sosial media, di berita, gak mungkin ke sana. Banyak keraguan di hati orang-orang, gak bisa. Udahlah, lewat Zoom saja pun kan bisa. Sudah itu keputusan sampai 1 hari terakhir. Tetapi Tuhan lihat hati hambanya yang rindu, amin. Haleluya. Dan semua berjalan baik dan berkemenangan. Haleluya. Walaupun mungkin sekeliling kita berkata tidak mungkin, saya dan saudara, Tuhan punya cara mengeluarkan kita dari masalah kita. Jangan pernah dengar orang-orang yang melemahkan imanmu. Tutup telinga untuk semua yang tidak membangun imanmu. Buka mata hati untuk melihat kuasa Tuhan yang sanggup menolong. Ini masa-masa terakhir. Mungkin lebih parah dari ini pun akan datang. Jangan menyerah. Jangan lemah imanmu. Haleluya. Saudaraku, tak menentu situasi ini, tapi tetaplah semakin keras berseru kepada Tuhan, erat dengan Tuhan. Hanya Dia pengaduan kita. Istri suami pun belum tentu bisa tempat mengadu. Bisa kita dimarahi kalau mengadu mungkin sama dia, karena dia pun punya emosi, dia pun punya masalah. Sebaliknya suami pun mungkin tidak bisa bersandar pada istrinya. Anak-anak pun kalau mengharapkan orang tuanya, orang tua pun apa yang bisa diperbuat lagi dengan situasi ini, bisa?
presiden, apa yang bisa dibuatnya? Bisa dilindungi kita dari COVID? Nggak bisa, dia hanya bisa mengusahakan vaksin. Itu pun vaksin, banyak sekali berita-berita yang tidak benar. Nggak bisa kita andalkan. Dia satu-satunya andalan kita. Kalau kita berharap pada manusia, kecewa yang ada. Kita pikir dia sangat mengasihi kita, rupanya mengecewakan. Apakah karena dia mengecewakan lalu kita berhenti beriman? Haleluya. Gantungkan harapanmu kepada Tuhan. Baik keluargamu, ekonomimu, karirmu, anak-anakmu, gantungkan kepada Tuhan. Kalau tubuhmu lagi lemah, nggak bisa berdoa, paksa dirimu berdoa. Karena pada zaman ini kalau tidak ada doa, lemah. Berdoa pun hanya berseru sekali, bisa nggak dapat apa yang kita butuhkan. Berseru-seru dalam kesetiaan, itu kata firman hari ini. Kiranya firman Tuhan ini menjawab persoalan kita. Haleluya. Haleluya. Saya dapatkan topik ini dari Bapak Ketua Sinode. Ini kisah yang biasa, tapi selalu baru. Haleluya. Tuhan punya waktu untuk, tapi ada bagian bagaimana supaya dia punya waktu untuk kita. Bagaimana supaya dia bertanya, apa yang kau mau? Apapun kau minta bisa aku buat, katanya. Enak itu ya. Haleluya. Kita bersekutu dengan Tuhan. Ku sembah kau Tuhan. Hanya kau yang kubutuhkan. Hanya kau yang kurindukan. Hanya kau Tuhan tempatku berlindung. Lalu kita duduk. Tuhan bilang, apa yang kau mau? Haleluya. Jangan waktu ditanya nggak tahu pula kita apa yang kita mau. Haleluya. Ucapkan apa yang kita mau. Dia sanggup. Dia mampu. Dan dia mau. Haleluya. Apapun yang sudah dianggap buntu oleh dunia ini, kita punya Tuhan yang tidak terbatas oleh kebuntuan yang separah apapun. Renungannya hari ini, miliki pengenalan yang benar tentang Tuhan kita. Mampulah mata rohani kita melihat kuasa Tuhan. Sekali lagi, Tuhan tidak tertarik dengan kekecewaanmu. Tuhan tidak tertarik dengan masalah. Dia tertarik pada imanmu yang berseru dalam kesetiaan. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Haleluya.